Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan Ustazah Amel di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa dengan membaca isti'adzah wa basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di pertemuan pekan ini, kita sudah memasuki bab 3, yaitu menyusun cerita pendek atau bisa disebut dengan cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Apa yang dimaksud dengan prosa naratif fiksi? Prosa naratif fiksi merupakan teks yang bukan cerita sebenarnya atau bukan cerita yang nyata, hanya imajinasi semata. Adapun naratif itu sendiri merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Maksudnya, dalam cerpen ini kita membahas atau kita menulis hanya fokus satu tokoh saja. Adapun fungsi sosial dari naratif ini adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk menghibur pembaca atau halayak ramai. Pada umumnya, isi cerita pendek berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah atau yang disebut dengan klimaks, dan ada juga penyelesaiannya. Selain itu, di dalam cerita pendek terdapat kurang dari 10.000 kata, sehingga cenderung singkat dan padat. Nah, inilah yang membedakan antara cerpen dan novel. Karena novel ini ceritanya itu cenderung panjang, seperti itu. Nah, bagaimana kita cara menghitung 10.000 kata ini? Ya, ini maksimal 10.000 kata. Nah, gimana sih biar kita bisa mengukur kata yang sudah kita gunakan? Jika kalian menggunakannya di laptop, menulis cerpen di laptop ada di komputer, melalui Microsoft Word itu di sana ada otomatis ada jumlah kata yang sudah kita ketik. Jadi memudahkan kita dalam penghitungan kata seperti itu. Oke, selanjutnya unsur-unsur pembangun teks cerpen. Kita akan membahas unsur-unsur pembangun teksnya. Nah, adapun unsur-unsur pembangun teks cerpen disebut juga dengan unsur-unsur intrinsik. Ya, unsur-unsur yang harus ada pada teks cerpen. Yang pertama adalah tema. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Yang ketiga, alur. Yang keempat, latar tempat, latar waktu, ataupun latar suasana. Selanjutnya, sudut pandang. Yang terakhir adalah amanat. Mari kita jabarkan unsur-unsur intrinsik ini. Oke, yang pertama, tema. Tema merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerpen. Yang kedua, yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan merupakan penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen. Yang pertama, protagonis. Apa itu protagonis? Protagonis adalah tokoh yang menjadi pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Yang kedua, antagonis. Antagonis merupakan tokoh yang merupakan lawan dari tokoh protagonis.
Dan si tokoh antagonis ini memiliki sifat yang kurang baik atau memiliki sifat yang jahat. Yang ketiga, tritagonis. Tritagonis merupakan tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Biasanya tokoh ini memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Yang keempat, figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Nah, dengan adanya 4 jenis tokoh ini membuat cerpen yang kita buat menjadi berwarna, ya, tidak membosankan. Oke. Penokohan watak dari 4 tokoh yang sudah disebutkan tadi dapat disampaikan atau dapat dijabarkan dengan 2 metode. Yang pertama, analitik, yang kedua, dramatik. Nah, penokohan ini sangat wajib harus kita sampaikan, ya, harus kita tulis dalam sebuah cerita seperti itu. Apa itu analitik? Analitik ini merupakan metode penyampaian mengenai sifat atau watak tokoh dengan cara memaparkan secara langsung. Contoh, Tommy merupakan murid yang malas. Atau Tommy merupakan murid yang sangat jorok. Nah, di sini di mana analitiknya? Analitiknya ada pada kata-kata malas, ya. Nah, ini malas ini merupakan analitik, sifatnya ini umum, ya. Nah, adapun dramatik yaitu sebuah metode penyampaian sifat tokoh secara tersirat. Biasanya disampaikan melalui tingkah laku si tokoh dalam cerita. Kita lihat contohnya. Contohnya, Tommy sedang tiduran di kamarnya yang luas. Ranjangnya yang berukuran nomor 1 terlihat acak-acakan. Spraynya sangat kusut. Di atas tempat tidurnya terdapat buku-buku yang berserakan yang bercampur dengan baju seragam yang baru dilepasnya. Oke, coba kita lihat di sini. Ya, secara tersirat, apa kira-kira si Tommy ini, apa sifatnya? Nah, sifat yang dijabarkan di sini merupakan si Tommy yang malas. Di sini tidak disebutkan kata-kata malasnya, ya. Hanya dengan penjabaran ini kita tahu si Tommy ini anak yang malas beres-beres. Nah, seperti itu. Jadi bedanya kalau analitik itu secara umum, ya, secara langsung. Nah, ini lebih khusus, lebih rinci lagi penjabaran karakternya atau sifatnya. Seperti itu. Alur. Ya, yang ketiga adalah unsur alur, yaitu urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam penyampaian cerita itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama ada tahap perkenalan, tahap pemunculan masalah, tahap permasalahan atau klimaks, tahap penurunan masalah, anti klimaks, tahap penyelesaian atau bisa disebut juga resolusi. Dalam tahapan perkenalan, di sini biasanya muncul tokoh, ya, sudah muncul tokoh. Nah, adapun selain tokoh, itu bisa juga muncul sebuah latar, bisa latar tempat, bisa juga latar waktu ataupun latar suasana. Nah, dalam tahap pemunculan masalah, nah di sini sudah ada si tokoh utama ini sudah mempunyai benih-benih masalah, ya, sudah muncul dia mendapat masalah nih benihnya. Baru di tahap permasalahan si masalahnya sudah jelas apa, ya. Nah, sehingga dari permasalahan ini makin klimaks, ya, makin muncak dan biasanya di sini makin memanas permasalahannya. Ya, makin sengit di sini nih. Nah, barulah di tahap penurunan masalah, ini masalahnya sudah agak meredam di sini, ya. Sudah agak meredam, sudah bisa dikatakan sudah mau ada solusi seperti itu. Barulah di tahap penyelesaian ini ada solusinya. Jadi si tokoh utama ini bisa mendapatkan atau dia sudah mendapatkan solusi dari masalahnya. Dan biasanya si penulis ini di tahap
resolusi ini mengakhiri ceritanya seperti apa ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada 2 macam alur yang biasanya digunakan oleh para penulis. Yang pertama, alur maju, yang kedua, alur mundur. Nah, alur maju ini si penulis menggambarkan jalan cerita itu berurutan, ya, berurutan seperti ini. Tahapan perkenalan, pemunculan masalah, permasalahan, perubahan masalah, dan tahapan penyelesaian. Nah, itulah alur maju. Jadi sesuai tahapan-tahapan yang sudah disebutkan di atas. Sedangkan alur mundur, nah, alur mundur ini si penulis ini menggambarkan ceritanya itu tidak secara berurutan, ya. Bisa jadi si penulis ini menceritakan di awal itu, di paragraf awal itu menceritakan konflik dulu, ya. Menceritakan permasalahan dulu. Barulah ketika menceritakan konflik, dia flashback ke belakang, ya, menceritakan kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu apa. Jadi intinya konflik dulu, baru dia flashback. Oh, ini ya ternyata yang menjadi pemicu permasalahan, sebabnya apa. Nah, seperti itu, ya, itu alur mundur. Istilahnya itu flashback. Selanjutnya, setting atau latar. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Kayak latar tempat, ini menunjukkan tempat ya, sekolah, rumah sakit, restoran, dan lain sebagainya. Latar waktu, siang hari, malam hari, sore hari, pukul 2 siang, pukul 6 sore, dan sebagainya. Atau waktu terbenamnya matahari, seperti itu waktu. Sedangkan suasana, latar suasana ini merupakan kondisi batin si tokoh atau lingkungan tempat si tokoh berada. Ya, biasanya suasana ini ditulis dalam bentuk deskriptif atau lebih ke rincian-rincian penggambaran suasana. Contohnya di sini ya. Perempuan itu masih terbaring di kamarnya. Dia menyembunyikan kepalanya di bawah bantalnya yang berwarna putih itu. Di balik bantal yang menutupi kepalanya itu, air matanya masih saja dia teteskan dengan begitu derasnya. Ah, betapa ia sangat kehilangan sosok lelaki itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, suasananya apa nih? Suasana perempuan ini apa? Nah, ya kesimpulannya kita bisa lihat. Kesimpulan, si perempuan ini lagi sedih. Nah, itu suasana. Ya, suasana bisa sedih, bisa senang, bisa tegang, bisa gawat darurat, dan sebagainya. Tergantung kalian membuat cerpen itu akan seperti apa. Gitu. Sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara si penulis menempatkan si tokoh di dalam cerita, ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Nah, sudut pandang ini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama ditandai dengan aku atau saya, orang kedua ditandai dengan kamu, orang ketiga ditandai dengan ia, dia, atau penyebutan langsung nama orang. Contoh yang seperti tadi, Tommy sedang tiduran di kamarnya yang luas. Nah, itu kira-kira sudut pandangnya apa? Di sana tertera Tommy, berarti cerpen yang tadi menggunakan sudut pandang orang ketiga karena penyebutan nama orang, yaitu Tommy. Nah, seperti itu ya. Kalian silahkan kalau membuat sebuah cerita, boleh menggunakan ketiga sudut pandang ini. Tapi kebanyakan penulis secara umum itu menggunakan orang pertama dan orang ketiga. Biasanya orang pertama dan orang ketiga yang sering digunakan dalam sudut pandang ceritanya. Oke, selanjutnya amanat, moral value, yaitu pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Nah, ketika kita membuat sebuah cerita, harus ada
pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh pembaca. Sehingga ketika ada hal-hal yang baik, bisa diambil hikmahnya oleh si pembaca. Nah, dalam amanat ini biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan si pembaca itu menyimpulkan secara tersirat ya, menyimpulkan apa yang dia baca, apa yang dia pahami tentang cerpen yang ia baca, seperti itu. Jadi tidak usah langsung amanatnya adalah bla bla bla, enggak ya, tapi secara tersirat saja. Oke, kita bahas yang selanjutnya adalah struktur cerpen. Kenapa harus ada struktur cerpen? Nah, ini adalah hal yang harus ada, yang harus kita penuhi dalam penulisan cerpen. Sebetulnya, struktur cerpen ini tidak jauh seperti tahapan-tahapan alur yang sudah tadi kita bahas sebelumnya ya. Nah, ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Nah, sebetulnya ini sama saja dengan tahapan alur yang tadi, hanya saja ini dikemas lebih simple seperti itu. Nah, makanya di dalam orientasi sama ya. Di sini orientasi itu dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Indonesia orientation, kemudian di dalam bahasa orientasi. Nah, artinya orientasi itu adalah pengenalan, yang sudah tadi sudah sebutkan bahwa pengenalan itu memunculkan tokoh atau latar. Ya. Rangkaian peristiwa, nah ini rangkaian peristiwa ini peristiwa-peristiwa benih-benih permasalahan seperti itu ya, ada. Nah, ini benih-benih permasalahan yang ini maksudnya ke rangkaian peristiwa. Nah, barulah ketika sudah ada benih-benih permasalahan atau peristiwa, akan masuklah ke komplikasi ya. Tadi sama, komplikasi di sini ada klimaks dan anti klimaks. Seperti itu. Baru yang terakhir ada resolusi. Nah, ini ya. Sama sebetulnya dengan tahapan alur yang tadi. Oke, mungkin cukup sekian untuk pekan ini ya. Nah, Ustadzah akan memberikan tugas. Tugasnya adalah Ustadzah akan memberikan teks ya, teks cerpen dengan beberapa pertanyaan. Ustadzah akan memberikannya dalam bentuk Microsoft Word yang nanti teks tersebut akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Di sana sudah ada teks cerpennya, kemudian sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, kemudian di sana ada deskripsi apa yang harus kalian lakukan ya. Jadi kalian harus baca Microsoft Word yang akan dibagikan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, sehingga kalian bisa mengamalkan materi ini dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.